Oke, kali ini gue mau bahas review hasil match di Liga Inggris. Dan congrats buat Manchester City yang udah berhasil menjadi juara Liga Inggris untuk musim ini secara cukup dramatis. Namun sebelum itu kita bahas dulu soal laga-laga lainnya di mana MU kalah oleh Crystal Palace menutup musim dengan kekalahan 1-0. Ditonton langsung oleh Erik ten Hag di Selhurst Park. Sangat disayangkan MU harus kalah di penutupan laga. Dengan demikian MU bersama Arsenal akan bermain bersama di Liga Malam Jumat untuk musim yang akan datang berbarengan. Arsenal di lain sisi menang 5-1 atas Everton membantai, namun tiada gunanya lagi karena Spurs juga membantai Norwich 5 gol tanpa balas. Dan Son Heung-min menobatkan diri, menobatkan golnya lagi ya, maka dia menjadi top skor pemain Asia pertama kali ya. Dan kita langsung menuju ke match penentuan juaranya, yaitu Manchester City yang bisa epic comeback luar biasa 3-2 dari Aston Villa di kandang sendiri. Dan kalau melihat dari match ini ya, Aston Villa yang sudah unggul 2 gol terus menerus diubar, digempur habis-habisan oleh City terus bekerja keras untuk mengejar gol, dan akhirnya di babak kedua mereka bisa mendapatkan gol lewat Rodri dan brace dari Gundogan diisukan yang akan segera meninggalkan City di musim depan. Dia menjadi pahlawan kemenangan untuk City dengan 2 golnya dan sekaligus menjadi penentu kemenangan. Apakah menurut gue sih layak untuk dipertimbangkan untuk dipertahankan seorang Gundogan. Dan kalau gue bilang di match ini ya, Gerrard selaku pelatih Aston Villa sudah melakukan segalanya yang dia bisa untuk mencegah City meraih kemenangan, dan terbukti bisa unggul 2-0 terlebih dahulu. Secara profesionalisme Gerrard sudah membuat anak asuhnya untuk ngotot untuk bisa mencetak gol, dan sangat disayangkan tercomeback. Dan kalau gue bilang ini merupakan kesalahan dari Ollie Watkins ya. Ollie Watkins, strikernya Aston Villa, 2 kali mendapatkan peluang one on one bersama kiper, dan dia sama sekali nggak bisa mencetak gol di match ini. Harusnya dari 2 momen itu dia bisa mencetak setidaknya 1 gol. Kalau seandainya dia bisa mengkonversi 1 gol dari situasi dia one on one itu, mungkin cerita dan tekanan akan berbeda di penghujung laga. Tapi sayang Ollie Watkins ini memang asli bapuk sekali ya. Ollie Watkins di laga ini sangat sayangkan, dia lah yang pantas disalahkan di match ini karena dia gagal. Banyak sekali peluang dia dapatkan, tidak bisa mencetak gol. Dan kalau aku bilang City di babak pertama itu ya, Fernandinho dimainin jadi center back sangat riskan ya, karena dia sudah berumur, pergerakannya sangat lelet sehingga mudah sekali Aston Villa mengincar counter attack, mendapatkan gol melalui celah dia. Ada di satu momen itu Fernandinho sudah memberikan back pass ke belakang, namun karena dia terlambat buat bolanya tanggung, dia terlambat buat ngejar pemain Villa yang ngejar bola itu, jadi dia tarik orangnya ya. Jadi ya keputusan tepat lah Fernandinho ditarik di babak kedua. Ya apalah gunanya memberikan laga-laga perpisahan terakhir untuk seorang pemain, tapi kalau title dilepas begitu saja kan jauh lebih sangat disayangkan. Dan sementara Liverpool juga berhasil menang di laga akhir atas Wolves, skor 3-1. Dan Liverpool di laga ini sempat kesulitan di babak kedua 1-1, dan Wolves berhasil mencuri gol di menit-menit awal. Dan kalau aku bilang di match ini ya, semenjak Thiago ditarik keluar karena cedera, Liverpool praktis kurang kreativitas di lini tengah untuk siapa yang memberikan end passing ke depan, sehingga
lini tengahnya Liverpool di babak kedua itu sempat mandek sebelum mereka menciptakan gol di penghujung babak kedua kan. Dan sangat disayangkan gitu, kenapa di saat City lagi ketinggalan mereka gak bisa mencetak gol ya, karena itu gak ada kreator di lini tengah, kreativitasnya kurang, gak ada yang berikan end passing ke depan di lini tengahnya Liverpool. Dan pada saat City udah comeback baru Liverpool bisa nyetak gol kedua, nyetak gol ketiga, dan sudah terlambat ya. Dan hasil klasemen akhirnya selisih 1 poin. Dan ya, this is football, juara hanya ada satu, dan di setiap momen selalu ada dramanya di Premier League ya. Dan Klopp sudah memberikan segalanya di match ini. Dia menurunkan Salah dari bangku cadangan, dia masukkan Firmino untuk menambah daya dobrak, dan apalah daya, memang nasibnya Liverpool tergantung dari City yang juga bisa menangkan laga. Dan nice try Liverpool di musim ini, masih ada kesempatan di minggu depan Champions League tentunya untuk meraih treble winner. Dan itu akan menjadi fokus selanjutnya untuk The Cops, pasukan The Cops. Dan sementara itu di zona degradasinya, Leeds United ternyata mampu selamat dari jurang degradasi setelah mengalahkan Brentford. Gol di penghujung laga, shooting luar kotak penalti, mengalahkan Brentford 2-1. Dan di satu sisi ternyata Burnley main di kandang sendiri kalah 2-1 oleh Newcastle. Dan ini membuktikan memang berarti bahwa mentalnya pemain Leeds itu lebih teruji ya. Mereka bisa menangkan laga di laga krusial, sementara Burnley yang sudah bermain di hadapan pendukung sendiri malah sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu, dan akhirnya harus terdegradasi di musim depan setelah kalah 2-1. Dan kita ke Serie A AC Milan sudah dipastikan menjadi juara Serie A musim ini. Dan seperti yang gue bilang, AC Milan di beberapa match sebelum ini mereka sudah membuktikan, Pioli sudah menumbuhkan rasa mental baja di pemain-pemainnya itu, dan gak akan dilepas lagi. Setelah menunggu 11 tahun akhirnya AC Milan kembali meraih Scudetto. Dan ya, mereka layak lah ya berdasarkan mental, mereka punya mental itu, dan bisa membuktikannya sampai di laga penentuan terakhir pun lawan Sassuolo. Sementara bagi Inter Milan, ya kesalahannya itu tentunya sangat miris ya, karena di laga melawan Bolonya mereka yang harusnya bisa menang di saat itu, mungkin gak akan terjadi situasi ini, mereka akan bisa handling the situation. Tapi sayangnya pada saat Bolonya itu mereka, kipernya Siradu blunder sehingga kalah, dan itu yang membuat Inter nasibnya harus bergantung pada tim lain untuk jadi juara. Dan mereka gagal untuk back to back di tahun ini, tapi ya it's okay. Mungkin memang tahun ini rezekinya AC Milan untuk juara. Forza Milan. Dan itu aja dulu. Mungkin di lain kesempatan kita akan menyaksikan kembali di musim depan match yang lebih menarik dari setiap liga dari Eropa. Thanks for watching.